Jadi penanganan pada cempe dulu. Pertama kita penanganan pada cempe dulu. Yang dilakukan ketika terjadi cempe lahir, rucut gitu. Yang jenengan lakukan adalah yang pertama adalah membuka saluran pernapasan. Jadi bersihkan itu dulu. Terus yang lain gimana? Yang lain nggak usah. Yang lain nggak usah. Biasanya kalau yang lain nanti dijilati oleh induknya. Nah itu nanti yang penting adalah ini yang di hidungnya dulu Pak dan di mulut, karena kalau nggak segera dibuka dia telat napas mati. Jangan lupa subscribe, nyalakan dan biskota. Nah yang berikutnya F. F itu disebutnya flagging. Flagging itu kipat-kipit. Kipat-kipit, buntutnya ekornya gini-gini Pak. Ya, ekornya kipat-kipit. Nah ini biasanya kalau peternak tradisional ciri-cirinya bengak-bongkok sampai kipat-kipit doang ya Pak ya? Nah kalau ada kipat-kipit ini pasti udah paham ya, birahi ini. Itu monggo lekas dikawinkan. Oke Pak? Itu pada betina. Nah kalau pada pejantan Pak, birahinya gimana? Per 21 hari juga angel toh. Ada betina yang birahi, pejantan itu setiap hari birahi Pak. Makanya pejantan itu baunya selalu perengus gitu. Apalagi kalau sudah puncak, dia birahinya puncak, perengus. Dia mau dikasih makan apa, kasih minum apa untuk menghilangkan bau badan, dimandiin pun dia akan tetap keluar gitu. Nah, tetap keluar itu, perengusnya tetap keluar. Karena perengus yang bisa dihilangkan bau perengusnya itu hanya keringet. Itu bisa Pak, tekniknya ada. Tapi kalau dia alami dari hormon itu nggak bisa. Nah, kenapa saya bilang kok itu jadi kelemahannya si pejantan gitu. Jadi dengan apa si pejantan ini birahinya setiap hari, jadi jenengan harus punya strategi dalam manajemen breeding. Kalau kandangnya itu kandang komunal, jadi paham Pak, kandang komunal tahu? Oh, kandang tipe-tipe kandang itu ada kandang yang komunal, artinya kandang itu dalam satu kotak itu bisa berisi 5 sampai dengan lebih gitu, sampai dengan tidak terbatas. Nah, kandang itu dipraktekkan oleh Pak Hartono di peternakannya dia. Karena satu kotaknya itu bisa isi 20, 30 ekor gitu. Nah, kalau seandainya si pejantan itu dimasukkan di komunalnya betina yang isinya 20 sampai dengan 30 ekor, pejantannya satu gitu. Pejantan tersebut birahi setiap hari walaupun walaupun pada hari itu nggak ada betina yang birahi. Nah, kenapa disebut ini kelemahannya pejantan? Karena ketika pejantan itu birahi setiap hari, tapi nggak ada yang bisa dikawinin, nanti dia akan stres. Atau lama-lama berpotensi untuk lemah, Pak. Berpotensi untuk lemah. Jadi birahi tapi tidak terwujud. Biasanya pada kandang dengan sistem komunal, usia kepejantanannya itu jadi pendek. Kalau di peternak tradisional biasanya pejantannya kandangnya itu kan di baterai satu-satu gitu kan. Kandangnya satu-satu. Jadi kalau ada betina yang butuh birahi, butuh tinggal diturunkan, dikawinkan gitu. Nah, biasanya dengan pola seperti itu usia pejantan itu jadi panjang gitu. Tapi ada triknya, gimana caranya pejantan di kandang komunal itu jadi lebih lama juga. Jadi harus rajin jamoni Pak. Jadi harus rajin diberikan jamu khusus kepejantanan. Kalau tergantung kandang si peternak Pak. Jadi kadang-kadang ada yang satu kotak itu isi 50 ekor ada. Komunal tak terbatas. Kalau Pak Hartono mungkin di sini ada 30 ekor ya Pak ya? Satu kotaknya bisa 30 ekor gitu. Nah, kalau pejantannya itu secara berkala tidak diberikan jamu kepejantanan itu
gitu. Nanti dia masa kepejantanannya itu jadi pendek. Jadi pendek. Kadang-kadang harusnya si pejantan itu 8 tahun masih bisa aktif, jadi masih bisa produktif untuk jadi pejantan. Ini cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, tahu-tahu dia lemah, impoten. Nah ini resiko. Kalau nanti jamunya itu minimal itu Pak, minimal madu sama kuning telur, ayam kampung, minimal itu. Tapi kalau misalnya pengen simpelnya, jenengan datang aja ke tukang jamu, bilang aja aku gawe ke jamu. Nanti kan sangken kan jenengan yang pengen minum toh, padahal gue nyontang wedus. Simpelnya nih gue Pak. Pada peternakan breeding ini tingkat kegemukan itu dibatasi. Jadi kambing itu nggak boleh terlalu gemuk, tapi juga nggak boleh terlalu kurus. Jadi yang sedang-sedang saja, proporsional disebutnya. Kalau bahasa perkambingannya itu ada istilah BCS Pak, Body Condition Score. Dia ada tingkatan 1 kurus banget, tingkatan 2 agak kurusnya sudah mulai ada perkembangan, sedang, tingkatan ketiga dia proporsional. Nah kita patokannya kalau untuk breeding adalah di BCS 3. Jadi nggak boleh gemuk banget. Kalau ketika dia udah BCS 4, dia akan bermasalah, si indukan itu akan bermasalah. Pejantan juga akan bermasalah. Bermasalah kenapa? Kegarangannya itu, pejantan itu menurun nanti kualitasnya. Yang betina itu sulit untuk mendapatkan kehamilan gitu loh Pak, karena organ reproduksinya tertutup oleh lemak. Nah karena kan kalau di BCS 4 itu dia udah mulai didominasi sama lemak. Jadi penanganannya peternak harus mendietkan itu kambingnya, nutrisinya agak diturunkan, tapi jangan sampai amblek gitu. Itu juga termasuk faktor-faktor yang menghambat birahi. Nah, faktor-faktor yang menghambat birahi lainnya adalah stres. Jadi si betina itu ditunggu-tunggu kok nggak birahi-birahi Pak. Kemungkinan dia stres, atau kemungkinan dia sedang sakit, atau kemungkinan juga dia kekurangan nutrisi. Makanya kambing-kambing yang kurus itu biasanya birahinya nggak lekas-lekas nongol Pak, nggak lekas-lekas timbul, karena itu dia kekurangan nutrisi, malnutrisi. Jadi makanya kambing itu diperbaiki dulu nutrisinya, biasanya dia diiringi sama birahi kalau nutrisinya sudah berkecukupan. Yang fase berikutnya adalah fase bunting. Fase bunting. Ada yang tahu di sini bunting kambing domba berapa bulan Pak? 5 bulan ya. Iya. Kurang lebih 5 bulan Pak. Kadang-kadang ada yang lebih cepat, kadang-kadang ada yang lebih lama gitu kan. Kadang-kadang yang lebih molor. Biasanya kalau yang lebih lama itu biasanya anaknya kembar, bisa 3 ekor, kadang-kadang itu lebih molor gitu. Cuman rata-rata itu prosesnya buntingnya si kambing itu adalah 5 bulan. Ciri-cirinya kambing bunting, dia itu kambing tersebut yang tadinya agresif jadi lebih jinak Pak. Jadi lebih jinak. Terus dia posisi ambing, kita ambing bicara kalau ada 2 ya Pak ya, ada puting itu yang jendolannya, kalau ambing itu yang wadahnya. Jadi yang wadahnya putingnya itu dia kalau kita pegang berasa lebih lentur, karena sudah mulai aktif, dia akan terisi susu nantinya gitu. Terus di bagian pusar ini dia agak melebar, semakin kebuntingannya semakin semakin mendekati lahir, dia akan semakin lebar perutnya. Itu biasanya kalau peternak desa feeling mendeteksi kebuntingan biasanya di situ, gitu. Posisinya ada di perut sebelah mana Pak? Kiri. Hah? Bener. Sebelah kanan ya Pak? Yeah. Kalau sebelah kiri itu ada posisinya besar di sebelah kiri, itu kambing jenengan kembung. Terus dia nafsu makannya meningkat Pak. Jadi
kambing yang lagi bunting itu nafsu makannya banyak. Jadi jangan heran kalau misalnya kambing bunting kok dikasih ngarit kayak gini tadinya cukup, ini kok kurang gitu loh. Nah, kemungkinan kambing jenengan itu bunting. Terus berat badannya naik drastis biasanya. Misalnya tadinya ditimbang 30 kilo, Pak. Pas 2 bulan kemudian ditimbang langsung dia naik drastis pokoknya. Tidak semestinya. Karena kan kalau kambing, berat badan kambing kan sebetulnya terukur. Sebetulnya kambing domba itu berat badannya bisa naik 4-5 kilo itu udah bagus. Itu. Tapi ini cepet banget. Jadi 4-5 kilo itu nggak nunggu sebulan, Pak. Kadang-kadang cuma 2 minggu udah. Itu jadi naik berat badannya drastis. Itu kemungkinan dia sedang bunting. Bulunya terlihat lebih mengkilap. Ya. Kalau kambing biasanya lebih mudah ngedeteksinya, Pak, karena bulunya itu kan halus gitu. Biasanya dia banyak yang rontok juga, banyak yang rontok. Terus tadinya jegrik, tadinya berlawanan arah jadi searah. Nah, itu ciri-ciri bunting juga. Terus yang berikutnya dia ada cairan gembok, Pak. Dia si putingnya itu sudah dilindungi oleh cairan gembok. Nah, cairan gembok itu kalau jenengan yang paham, kalau jenengan datang ke pasar itu sering dipletet gitu. Oh, ini kambingku bunting, dipletet. Nah, iya, itu cairan gembok, Pak. Kenapa disebut cairan gembok? Karena dia bersifat melindungi si induk dari penyakit. Gitu. Makanya kalau jenengan ke pasar, jenengan nyari kambing bunting di pasar, kambingnya itu sering dipletet-pletet sana sini, itu kalau bisa jangan dibeli, Pak. Karena beresiko dia kemasukan bakteri. Ketika lahir di kandang jenengan terjadilah mastitis. Makanya gerakanlah peternakan yang kuat di daerah jenengan sendiri. Jadi jual belinya nanti sesama teman aja, Pak. Gitu. Cuman kalau lebih enak lagi mendeteksi bunting memang ketika kebuntingan di atas 3 bulan, wis gampang, Pak. Wis enak mendeteksinya, gampang. Lewat visual aja kelihatan. Ngoten. Biasanya kalau udah 3 bulan kita bahkan bisa ngelihat dia anaknya 1 atau 2. Biasanya kan kalau 1 doang biasanya jendolnya sebelah kanan doang, Pak. Ini kalau kanan kiri biasanya anaknya kembar. Itu yang tengah. Yeah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika jenengan sudah bisa mendeteksi bahwa kambing jenengan itu bunting? Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tempatkan di kandang yang terpisah. Jadi kalau misalnya biasanya dia bareng sama teman-temannya, bisa berlima, bisa bersepuluh. Kalau misalnya sudah dia positif bunting, pisahkan, Pak. Kalau bisa di kandang khusus gitu. Kenapa harus dipisahkan? Karena terkait keselamatan. Karena ketika dia bersama itu ada resiko, Pak. Resiko tarung, resiko disundul temennya. Tadinya deteksinya bunting, kok ditunggu 5 bulan nggak bunting, ternyata dihajar temennya, tahu-tahu keguguran, peternaknya nggak tahu, boros lagi waktu. Oke. Nah, ini tadi saya udah bilangin penanganan kambing bunting dikhususkan di bulan ke-4 dan di bulan ke-5, berikanlah pakan dengan nutrisi yang tinggi, di protein yang bagus, karbohidrat yang bagus, serat yang mencukupi, mineral yang bagus. Biasanya mineralnya itu 2 kali lipatnya kebutuhannya ketimbang dia sebelum bunting. Kenapa fungsinya mineralnya itu ditambahkan? Karena ketika dia bunting, dia menopang tulang belakangnya ini menopang bobot si cempenya di dalam perut, Pak. Makanya kalau misalnya kekurangan mineral, dia biasanya di kebuntingan ke-4 atau di kebuntingan ke-5, di bulan-bulan terakhir si kambing tersebut deprok. Nah, kambing deprok tersebut di bulan-bulan terakhir kemungkinan karena malnutrisi, kekurangan nutrisi, sama kekurangan mineral bisa jadi. Jadi kalsium, dia kekurangan kalsium. Jadi tulangnya nggak kuat nerima beban si cempe, apalagi kalau anaknya kembar.
Iku nambah kurang mineral nopo sih kan? Mineral kalau di tempat jenengan di Banyumas ada toko peternakan kok Pak. Nah niku beli aja Pak yang simple Pak. Tapi kalau pengen bikin juga bisa, pakai cangkang telur niku. Jadi cangkang telur itu digiling halus, disangrai Pak. Nah itu mineral. Itu mineral bisa dikasih ke kambing itu. Tapi kalau pengen mudah beli saja di toko peternakan. Mineral saja gitu. Ada kan mineral khusus kambing dan sapi. Jangan beli mineral yang babi gitu Pak. Mineral khusus ruminansia. Kalau misal pengen dibeliin sentrat juga jangan dibelikan sentrat babi, sentrat ayam. Karena di sentrat babi, sentrat ayam ada tulisannya bukan untuk ruminansia. Jadi nggak boleh untuk kambing, untuk sapi. Ngoten ya. Jadi kalau misalnya saran saya mineral yang bagus, cari yang sudah premix. Biasanya kalau premix itu dia sudah lengkap, ada mineral, ada vitamin A, D, E. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya, kita percepat ya. Fase berikutnya adalah fase kelahiran. Fase kelahiran. Nah, fokus di fase kelahiran ini kita ada penanganan, handling terkait kelahiran. Handling terkait kelahiran. Jadi kalau misalnya terjadi kelahiran, yang jenengan dahulukan ibu apa anaknya dulu? Anak. Oke, berarti kita bahas anak dulu ya. Jadi penanganan pada cempe dulu. Pertama kita penanganan pada cempe dulu. Yang dilakukan ketika terjadi cempe lahir, rucut gitu. Yang jenengan lakukan adalah yang pertama adalah membuka saluran pernapasan. Jadi bersihkan itu dulu. Terus yang lain gimana? Yang lain nggak usah. Yang lain nggak usah. Biasanya kalau yang lain nanti dijilati oleh induknya. Nah itu nanti yang penting adalah ini yang di hidungnya dulu Pak dan di mulut, karena kalau nggak segera dibuka dia telat napas mati. Yang pertama dilakukan adalah itu. Nah kalau yang kedua adalah si cempe tersebut habis lahir langsung diberikan betadin pada pusar. Nah ini yang banyak terlewat Pak oleh peternak-peternak tradisional.